di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Indonesia merdeka! Indonesia! Mengapa kita bisa menangkap Imam Samudra, salah satu tokoh kunci dalam gerakan pemboman di Bali itu? Ya, dia tidak tahu bahwa SMS itu bisa disadap. Ya, dia kirim SMS dari situ dan kita tahu di mana koordinatnya. Janganlah Pak Amin, nih Pak Harto ini udah kita jaga nih, jangan sampai Slack kotaknya terus marah. Saya bilang Pak Amin mau kerahkan masa puluhan ribu ke depan di sana, terus Pak Harto tiba-tiba terganggu otaknya, dia panggil Panglima TNI, suruh tembakin semua, mau ngapain coba? Dikerjain sama TNI, itu perintah Panglima tertinggi, mau ngapain? Kenapa hal itu terjadi? Karena menurut TAP MPR pada waktu itu, kalau calon yang memenuhi persyaratan cuma satu, itu kan harus disahkan secara aklamasi oleh MPR. Tapi tiba-tiba muncul Gus Dur, tiba-tiba muncul Bu Mega, itu gimana ceritanya? Sampai hari ini saya tanya Pak Amin nggak pernah jawab. Secangkir kopi tidak pernah memilih siapa yang layak menikmatinya. Karena di hadapan kopi, kita semua sama. Begitupun juga dengan hukum, equality before the law. Setiap orang memiliki perlakuan dan hak sama di mata hukum. Berbicara hukum, saya akan bertemu dengan seorang tokoh pemikir, akademisi, dan pakar hukum di Indonesia. Dia adalah Yusril Iza Mahendra. Banyak cerita yang bisa digali dari seorang Yusril. Mulai dari kisahnya yang nyaris menjadi presiden Indonesia. Kedekatannya dengan para presiden di era berbeda. Untold Story bersama saya, Zakia Arfan. Nah, ketika bom Bali itu terjadi, saya ingat betul tanggal 12 Oktober tahun 2002, ya malam-malam saya sudah mendapat berita kira-kira jam 1 malam ada peledakan begitu besar di Pedis Club dan Sari Club di Jalan Legian, Bali, dan korban diduga ratusan orang pada waktu itu. Maka ya saya bergegas pagi-pagi sekali, itu kira-kira jam 5 dari sini berangkat ke Bali dan sampai di Bandara Ngurah Rai dan Pasar. Saya dijemput oleh banyak tentara dan polisi dan saya tanyakan bagaimana situasi keamanan. Karena bandara aman. Siapa bilang aman? Saya bawa senjata ini di kaki saya. Dan bawa beberapa magazin dan bawa beberapa belas peluru. Itu semua alat detektor di bandara Ngurah Rai nggak bisa mendetek saya membawa senjata. Tapi benar membawa saya bawa senjata. Oh, ya. Jadi memang senjata yang saya pegang itu termasuk senjata yang agak canggih dan agak sulit untuk didetek. Tapi peluru-peluru yang dilepaskan bisa didetek. Dan hari itu juga kita perintahkan pengamanan total oleh karena dugaan kita ya pelaku-pelaku bom Bali itu masih ada di Bali. Jadi kita harus mengisolasi Bali dari bar dan dari situ kami datang ke Polda Bali dan Pak Dai Bahtiar pada waktu itu Kapolri juga sampai di sana. Pangdam juga Pak Mangku Pastika penguasa pada waktu itu Kapolda Bali dan kita rapat dan mereka mengatakan Pak Yusril, Anda Menteri Kehakiman, ya, bagaimana kita mengatasi keadaan ini? Ya. Kita pakai KUHP, ya, kita mau pakai Undang-Undang Bahan Peledak tahun 54, kita nggak bisa menghadapi kejahatan ini. Ya, siapa pelakunya? Bagaimana mereka melakukan ini? Itu hanya mungkin kalau kita bisa melakukan penyadapan. Pembicaraan telepon dan lain-lain. Sementara menyadap itu adalah kejahatan. Jadi kan sulit sekali. Jadi saya mengatakan begini, baiklah saya ambil alih masalah ini. Pokoknya apa yang mungkin kita lakukan sekarang. Tapi legalitas untuk menghadapi terorisme itu tanggung jawab saya. Setelah itulah kita pulang ke Jakarta dan hanya dalam waktu 5 hari saya mempersiapkan perpu terorisme.
akhirnya Perpu itu dirumuskan. Itu pun saat mau ditandatangani itu masih juga terjadi perdebatan, dan Pak SBY, Panglima TNI pada waktu itu bilang, Bung Yusril, ya tolong Bang Yusril hadapin orang yang di dalam itu. Ya, siapa? yakinkan beliau bahwa ini sudah benar. Ya. Siapa orang itu? I'm Hendro Priyono. Oh. Ya. Jadi karena memang beliau menghendaki supaya yang menangani terorisme itu adalah intelijen dan TNI, dan kita menolak itu. Ya, saya belajar banyak tentang Guantanamo dan lain-lainnya. Kalaulah misalnya terorisme diserahkan kepada intelijen, kepada tentara, ya saya nggak bisa membayangkan seperti apa jadinya tindakan menghadapi terorisme ini. Dan ya saya mencoba menjelaskan ke Pak Hendro Priyono di satu ruangan di istana, yang pada akhirnya beliau ketawa dengan saya, mengatakan, ya Yusril adik saya, begitulah. Jadi baik begitu, akhirnya bisa menerima. Masa tuh terselesaikan. Saya bilang kita nggak punya banyak waktu menghadapinya. Jadi saya tanya pada waktu itu, Pak SBY, kenapa Bapak atau Pak Widodo AS tidak mau menghadapi beliau? Berat ngadepin beliau itu kan. Kita ini kan junior beliau, mana bisa ngadepin. Jadi saya yang disuruh menghadapi. Akhirnya malam itu juga saya menghadap ke Bu Mega, dan Bu Mega tanda tangani, dan dengan cara itulah ya besoknya itu semua tentara, semua polisi menggunakan Perpu ini. Mereka pasang semua alat-alat penyadap. Ya, kita sendiri nggak punya alat penyadap. Ya, beruntung beberapa hari sebelumnya Menlu Australia Alexander Downer, dia bertemu saya, datang di Departemen Kehakiman, dan saya katakan kita nggak punya alat-alat. Australia juga mendatangkan alat-alat penyadap yang masih zaman itu kayak antena parabola, sehingga semua pembicaraan handphone tersadap. Dan itu sebenarnya mengapa kita bisa menangkap Imam Samudra, salah satu tokoh kunci dalam gerakan pemboman di Bali itu. Ya, dan kita tahu pada saat itu Imam Samudra itu ada di Selat Sunda. Ya. Dia ada terdetek, dia ada di dalam kapal dan ditunggu di Lampung. Dan ketika kapalnya mendarat, terdetek, dia dari mobil keluar dan mobilnya disekap. Ya, dia tidak tahu bahwa SMS itu bisa disadap. Ya, dia kirim SMS dari situ, dan kita tahu di mana koordinatnya. Nah, ketika itu ditangkap, ya itu tahun 2002 ya. Kalau sekarang penyadapan sudah luar biasa. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Inginkan satu keadilan di negeri ini. Bayangkan ketika Pak Harto, kan saya menulis pidato ya, speechwriter-nya Presiden. Hampir-hampir Pak Harto itu nggak pernah baca pidato yang akan dibacakan itu. Beliau pokoknya begitu naik mimbar dikasih pidatonya, dia baca aja. Dan kalau dibaca sebelumnya? Enggak, jarang sekali. Ya. Kecuali yang dibaca itu pidato kenegaraan 17 Agustus. Kalau pidato yang biasa-biasa, misalnya Maulid Nabi, pembukaan MTQ, macam-macam, baca juga enggak. Ketika menuliskan pidato terakhir untuk Pak Soeharto ketika lengser, itu bukan salah satu yang tersulit atau mungkin ada yang tertulis pidato pengunduran dirinya itu kan. Dan itu saya nulisnya sangat hati-hati karena itu kan bukan urusan sederhana ya. Presiden 32 tahun memerintah tiba-tiba menyatakan berhenti. Dan itu teksnya itu setelah dibacakan itu saya pegang dan disimpan di Arsip Nasional. Ada tanda tangan Pak Harto dan ada tulisan tangan Pak Harto pada bagian akhir. Yang pada waktu itu saya tidak mau tulis, tapi Pak Harto mungkin dia agak kesal sama saya. Dia bilang, "Ril, kamu tulis di situ kabinet saya nyatakan
saya ini kan sudah mau mati, ya. Tapi status saya itu kok masih tersangka. Bang Yusril, apa kesan dan mungkin ada cerita-cerita yang selama ini mungkin belum banyak diketahui, Bang Yusril? Iya, masing-masing orang itu punya kecenderungan sendiri-sendiri ya. Yang paling dekat pada waktu itu pergantian dari Pak Harto ke Pak Habibie. Itu stylenya jauh sekali berbeda. Ya. Pak Harto itu kan kadang-kadang seperti seorang aristokrat ya. Kemudian juga dia seorang jenderal dan pendidikan beliau itu tidak terlalu tinggi, tapi punya pengalaman dan pengetahuan yang sangat luas. Sehingga Pak Harto itu berpikirnya sangat tidak sistematik. Ya. Tapi Pak Habibie sebaliknya, dia seorang akademisi, seorang teknokrat, seorang cendekiawan juga,
yang pikirannya itu sangat sistematik dan sangat rasional, yang kadang-kadang malah saya mengatakan tidak bisa semua hal itu dipecahkan secara rasional. Ada hal-hal yang sebenarnya yang juga sebenarnya meta rasional atau irasional yang juga harus kita kedepankan ya. Jadi Pak Habibie itu banyak yang lucu-lucu juga misalnya. Saya waktu itu menjadi deputi di Mensesnek pada itu, yang juga saya menulis pidato Pak Habibie, semua surat-suratnya juga. Dan suatu hari dia nanya saya, dia bilang, Yusril, itu siapa itu Nike Ardila? Saya bilang, itu penyanyi Pak. Kenapa dia sudah meninggal? Ada ribuan orang datang ke kuburannya. jadi saya lebih menjelaskan ke Pak Habibie siapa itu Nike Ardila, kapan dia meninggal, kenapa dia meninggal, dan mengapa orang begitu datang ke pemakaman. dia. Ya, baru dia mengerti. Kenapa ya kalau penyanyi jadi bisa begitu? Iya ya bisa begitu kalau penyanyi itu lagi top ya banyak orang suka. Tapi kalau politikus belum tentu saya bilangnya. Nah, tapi kalau memang nanti mau maju gitu Bang Yusril, ini tidak takut dijegal, tidak takut seperti tahun 99 lalu Bang Yusril? Tahun 99 kan saya disuruh mundur demi untuk Gus Dur. Ya sudahlah saya bilang. Makanya saya bilang sama Caimin, mestinya Caimin gantian dong saya bilang kan. Kan dulu saya udah bantu Gus Dur, PKB maju. Nah sekarang PKB yang gantian dukung saya gitu. Setuju Caimin ya? Kenapa hal itu terjadi? Karena menurut TAP MPR pada waktu itu kalau calon yang memenuhi persyaratan cuma satu, itu kan harus disahkan secara aklamasi oleh MPR. Tapi tiba-tiba muncul Gus Dur, tiba-tiba muncul Bu Mega, itu gimana ceritanya? Sampai hari ini saya tanya Pak Amin nggak pernah jawab. Nah, diminta mundur itu apa tawarannya? Apa yang diberikan sebagai timbal baliknya kalau kemudian Bang Yusril mundur dari pencalonan saat itu? Saya sih sebenarnya nggak dihadapkan kepada timbal balik ya. Saya hanya memikirkan bagaimana supaya kita tetap bersatu dan tidak pecah belah pada waktu itu. Terutama saya sendiri juga tidak ingin ada masalah dengan orang NU. Ya. Kesannya kan saya ini anak orang Masyumi, begitu. Jadi nggak ingin ada masalah dengan mereka, lebih baik saya mengundurkan diri aja. Dan kedua juga memang saya waktu itu baru umur 40 tahun ya, jadi masih terlalu muda juga. Walaupun dari segi pengalaman, barangkali sih pengalaman Gus Dur, Bu Mega dengan saya nggak jauh-jauh beda juga sebenarnya. Bisa menentukan siapa ketua Mahkamah Agung. Lu nggak bisa ya? Kata. Aduh, saya pikir gimana ya? Dia bilang, ya itu. Nah, selain tahun 99, 2004 juga saat itu kan ingin mendampingi SBY kalau tidak salah ya, Bang Yusril. 2004, iya ya, betul. Ya, tapi saat itu juga gagal. Nah, itu bagaimana? Apa cerita di... Bicara sama saya, bagaimana kalau beliau ingin maju, gimana Pak Yusril? Ya, saya bilang, kalau saya mau maju sih mau aja, tapi yang biaya siapa gitu. Pak SBY malah mikir, akhirnya dia datang lagi sama saya, dia bilang, gimana kalau Pak Yusuf kalah aja yang maju? Pak Yusuf pasti ada duitnya. Nah, itulah yang terjadi. Metro TV